Di hamparan tanah Tiongkok yang luas, di antara hiruk-pikuk dinasti Ming, hiduplah sebuah kisah yang berbisik dari generasi ke generasi. Ini bukan dongeng kepahlawanan atau pertempuran megah, melainkan sebuah epik tentang hasrat, ambisi, dan kejatuhan manusia. Kisah ini dikenal sebagai Jin Ping Mei, atau Plum di dalam vas emas. Narasi kita berpusat pada Si Mencing, seorang pedagang kaya yang korup dari Kabupaten Qinghe. Hartanya melimpah, dan kekuasaannya tak terbatas. Namun, kekayaan materi tidak pernah cukup untuk memuaskan dahaga jiwanya yang kosong. Ia mendambakan lebih banyak lagi, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak wanita, lebih banyak kenikmatan sesaat yang membutakan. Di tengah pusaran hidupnya, muncullah Pan Jinlian, seorang wanita dengan kecantikan yang mematikan. Ia terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta dengan Wu Dalang, seorang penjual kue yang sederhana. Pertemuan tak sengaja antara Si Mencing dan Pan Jinlian menyulut api gairah terlarang. Dengan bantuan seorang mak comblang licik bernama Nenek Wang, mereka merancang rencana jahat. Wu Dalang diracun, membuka jalan bagi Pan Jinlian untuk menjadi istri keenam Si Mencing. Kehidupan di kediaman Si Mencing adalah sebuah panggung sandiwara yang penuh intrik. Pan Jinlian, dengan kecantikan dan kelicikannya, segera menjadi pusat perhatian. Namun, ia tidak sendirian dalam perebutan kasih sayang dan kekuasaan. Ada Li Pinger, istri lain Si Mencing yang lembut hati dan kaya raya. Ia membawa serta harta warisan yang sangat besar, membuatnya menjadi target kecemburuan Pan Jinlian. Li Pinger melahirkan seorang putra bagi Si Mencing, sebuah anugerah yang seharusnya membawa kebahagiaan. Namun, bagi Pan Jinlian, bayi itu adalah ancaman. Dalam puncak kebenciannya, ia menyebabkan kematian tragis sang bayi, menghancurkan hati Li Pinger. Tak lama kemudian, Li Pinger yang berduka pun menyusul putranya, meninggalkan kekosongan yang lebih dalam di hati Si Mencing. Satu lagi sosok penting dalam drama ini adalah Pang Chunmei, pelayan setia Pan Jinlian. Ia adalah saksi bisu dari semua intrik dan kejahatan yang terjadi. Loyalitasnya yang buta kepada majikannya membuatnya terlibat dalam jaringan tipu daya, menjadi tangan kanan dalam setiap rencana jahat Pan Jinlian. Namanya, Chunmei, yang berarti pelam musim semi, bersama dengan Jinlian Lotus Emas dan Pinger dalam vas kecilnya, membentuk judul novel ini, Jin Ping Mei. Namun, roda takdir terus berputar. Kekayaan dan kekuasaan yang dibangun Si Mencing di atas penderitaan orang lain mulai runtuh. Kesehatannya memburuk akibat gaya hidupnya yang serba berlebihan. Ia menjadi korban dari nafsunya sendiri, dan akhirnya menemui ajal dalam keadaan yang mengenaskan. Sebuah akhir yang setimpal bagi kehidupan yang penuh keserakahan. Setelah kematian Si Mencing, kediaman megah itu runtuh. Para istri dan selirnya terpencar, menghadapi nasib mereka masing-masing. Pan Jinlian, sang pusat badai, akhirnya berhadapan dengan Wu Song, adik dari mendiang suaminya yang pertama. Wu Song, seorang pahlawan yang gagah berani, datang untuk menuntut balas atas kematian kakaknya. Dalam sebuah konfrontasi yang brutal, hidup Pan Jinlian berakhir di tangan Wu Song. Pang Chunmei, sang pelayan setia, untuk sesaat menemukan keberuntungan. Ia menjadi istri seorang komandan militer dan menikmati kemewahan. Namun, bayang-bayang masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang. Ia pun akhirnya meninggal dalam usia muda, seolah takdir menagih semua hutang yang pernah ada. Kisah Jin Ping Mei adalah cerminan kelam tentang sifat manusia. Ini adalah sebuah peringatan tentang bagaimana ambisi yang tak terkendali, nafsu yang buta, dan kekosongan spiritual dapat membawa kehancuran total. Cerita ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan kita semua akan kerapuhan moral dan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Legenda ini tetap hidup, berbisik di lorong waktu. Sebuah pelajaran abadi tentang kejatuhan yang tak terhindarkan ketika manusia melupakan kemanusiaannya. Terima kasih telah menyimak kisah legendaris ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.